Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan puasa Tasu'a, dan insyaallah kita lanjutkan besok puasa Asyura. Boleh juga ditambah satu lagi tanggal 11. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan hari Asyura. Kalau orang Jawa menganggap hari Asyura ya tanggal 10 Syura ini hari yang istimewa. Terutama orang-orang Kejawen itu tanggal 10 Syura waktunya mencuci gaman, keris. Tapi dalam Islam keistimewaannya bukan seperti itu, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, beliau mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, kenapa kalian puasa di hari Asyura ini? Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Raja Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa berpuasa di hari Asyura sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau. Maka kami kaum Yahudi mengikuti Nabi Musa puasa tiap hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka beliau mempuasainya dan memerintahkan para sahabat untuk mempuasainya pula. Maka sejak itulah puasa Asyura disunnahkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa hari Asyura meleburkan dosa 1 tahun yang telah lewat. Nah, itulah di antara keistimewaan hari Asyura. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Milyabari, beliau mengemukakan sebuah kisah yang inspiratif bahwa di zaman dahulu ada seorang hakim di kota Rai, hakim yang kaya raya. Pada hari Asyura dia kedatangan seorang laki-laki, dan laki-laki ini pagi-pagi sudah datang ke sana ke rumahnya Pak Hakim. Lalu dia matur, Pak Hakim, semoga Allah SWT memuliakan Pak Hakim dengan kemuliaan hari ini. Saya adalah seorang laki-laki yang fakir, ya, bukan cuma miskin, fakir. Ya. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Saya seorang laki-laki fakir, punya beberapa anak
dan istri, saya dengan kemuliaan hari ini saya mohon kepada Pak Hakim agar Pak Hakim bisa memberi bantuan kepada saya. Pak Hakim bertanya, apa keperluanmu? Saya butuh enggak banyak Pak Hakim, cuma 10 potong roti, 10 potong daging dan uang 2 dirham. Ternyata Pak Hakim ini enggak langsung memberinya. Dia bilang, wah maaf nanti ya, ini pagi-pagi kamu sudah kesini, nanti siang aja, pada zuhur kamu kesini lagi. Menunggu dari pagi sampai siang. Setelah sholat zuhur, laki-laki tadi datang lagi ke rumah Pak Hakim. Pak Hakim menemui lagi, aduh maaf, belum sempat menyiapkan, nanti aja, nanti sore pada asar kesini. Maka karena dia butuh, laki-laki fakir ini menunggunya. Pada asar datang lagi ke rumah Pak Hakim. Tapi apa yang terjadi, ternyata Pak Hakim cuma janji, ya, cuma janji, tidak ditepati. Maka orang miskin ini, orang fakir ini pulang dengan sangat sedih dan sangat kecewa, sakit hati. Dari pagi dijanjikan siang, dijanjikan sore, ternyata tidak dikasih apa-apa, cuma janji. Ketika dia pulang tidak jauh dari rumah Pak Hakim, di salah satu rumah ada seorang Nasrani yang sedang duduk di teras rumah, lagi duduk santai di teras rumah. Laki-laki miskin ini belok dan menemui bapak Nasrani ini. Zaman dulu antara orang Islam dan non Muslim ada tandanya, ya. Kalau orang Nasrani itu pakai sabuk, ya, pakai sabuk khusus tanda Nasrani, dan maka dia tahu kalau itu orang Nasrani. Kemudian terjadilah dialog antara tamu orang fakir ini dengan orang Nasrani. Pak, mohon maaf, saya adalah seorang kepala rumah tangga, saya orang miskin, orang fakir, punya keluarga, anak-anak yang kecil. Saya mohon bantuannya. Dengan keutamaan hari ini, saya mohon Bapak berkenan memberi bantuan kepada saya. Emang apa keistimewaan hari ini? Kemudian laki-laki ini menjelaskan beberapa keistimewaannya. Antara lain tadi bahwa pada hari Asyura Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kemudian ada beberapa lagi yang disampaikan, termasuk siapa yang puasa di hari ini sama dengan menghapuskan dosa 1 tahun dan seterusnya. Maka si Nasrani ini tertarik, waduh bagus banget itu ya, saya tertarik dengan penjelasan kamu. Terus sekarang kamu apa yang kamu butuhkan? Tidak banyak Pak, saya hanya butuh 10 potong roti, 10 potong daging dan uang 2 dirham. Oke, saya siap akan membantumu, ya. Tapi yang saya berikan bukan cuma itu, ya, karena keistimewaan hari ini saya akan memberikan kepadamu dan keluargamu setiap bulan 10 karung gandum, kemudian 100 potong daging dan uang 20 dinar. Tadi dimintanya 20 dirham, ya. Mintanya hanya 2 dirham tapi dikasih 20 dirham setiap bulan selama saya masih hidup. Akhirnya laki-laki fakir ini pulang dengan hati yang sangat gembira karena yang dibawa pulang lebih banyak daripada yang dia inginkan. Malam harinya hakim yang pelit tadi bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara yang tidak tahu dari mana suara itu. Wahai hakim, angkatlah kepalamu, lihat di atas ada apa. Dia lihat ke atas, ada 2 istana yang sangat indah dan megah. Salah satu istana itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Istana yang satunya lagi batu batanya terbuat dari mutiara merah.
Maka Pak Hakim bertanya, ya Tuhan, untuk siapa dua istana ini? Maka dijawab, mestinya, ya seharusnya dua istana ini saya ciptakan untuk kamu. Seandainya kamu tadi siang, tadi sore mau bersedekah, mau membantu kepada laki-laki yang minta bantuan tadi. Tapi karena kamu tidak mau membantunya, maka kedua istana ini saya berikan kepada tetanggamu, seorang Nasrani yang bernama si Fulan. Ya, maka dia ketakutan dan langsung terbangun. Pagi harinya, masih pagi-pagi, ya, Pak Hakim ini datang ke rumah Nasrani tetangganya yang tadi disebutkan dalam mimpinya. Nah, di dalam pertemuan itu Pak Hakim bertanya kepada tetangga yang Nasrani tadi, Pak, kemarin jenengan berbuat apa? Emang ada apa, Pak? Tadi malam saya bermimpi. Dari mimpi tadi diceritakan, ya. Ada dua istana, kemudian dia bilang itu mestinya untuk kamu, tapi nggak jadi karena kamu dan ini jadinya milik tetanggamu yang Nasrani bernama Fulan. Ya, sekarang begini aja Pak, ya. Amal yang kamu berikan kepada Bapak kemarin, saya ganti dengan uang 100.000 dinar. 100.000 dinar. Ya, dinar itu mata uang emas yang setara dengan kalau sekarang sekitar 4 juta lebih. Karena emas 4/4 gram. 1 gramnya itu sekarang hampir 1 juta. Katakanlah 1 juta itu aja, ya. 1 juta kali 100.000. Berapa itu? 100.000 nolnya berapa? 5 tambah juta tambah 6, 11 nolnya berapa itu? 400 miliar, ya. 400 miliar. Kata Nasrani tadi, Pak Hakim, sesuatu yang diterima oleh Tuhan, ya, tidak akan bisa diganti dengan apapun. Jangankan hanya 100.000 dinar. Seandainya Pak Hakim punya kekayaan seluruh dunia ini, ya, kamu ganti amalku yang telah diterima oleh Tuhan, tidak akan saya terima. Tapi kan kamu Nasrani, nggak mungkin akan mendapatkan surga. Udah kalau begitu saya akan masuk Islam. Kemudian sabuk Nasraninya dilepas dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersedekah di bulan Asyura luar biasa pahalanya. Maka dari itu, mumpung besok nih hari Asyura tanggal 10 Muharram, marilah Bapak Ibu, ya, disiapkan ya semampunya untuk disedekahkan. Selain itu, bapak-bapak, ini untuk bapak-bapak, Rasulullah SAW berjanji, siapa yang memberi keluasan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizkinya selama 1 tahun. Seorang ulama, yaitu Imam Asyibli kalau salah, beliau mengatakan, kami membuktikan hadis ini selama 50 sampai 60 tahun dan kami membuktikan kebenarannya. Nah, jadi para generasi salaf dulu membuktikan, mengamalkan hadis ini. Setiap tanggal 10 Muharram mereka memberi nafkah lebih daripada hari-hari biasa, dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki mereka. Ini sekali lagi kita niatkan besok, ya, selain kita memberi nafkah, memberi uang belanja kepada ibu dan anak-anak, ya, lebih dari biasanya. Kalau biasanya 200,
besok 500 atau 1 juta. Nah, dan pesan untuk masak enak besok. Juga mungkin ada tetangga-tetangganya yang membutuhkan bantuan, monggo dibantu semampunya. Terutama ibu-ibu yang sepuh atau janda-janda yang punya anak yatim, ini perlu dibantu ya. Di masyarakat kita memandang sebelah mata kepada janda, padahal Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Justru Islam mengasihani janda dan anak-anak yatim. Sampai-sampai orang yang membantu meringankan beban anak yatim dijanji oleh Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada, sambil mengisyaratkan 2 jari ya, jari telunjuk dan jari tengah. Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada, aku dan orang yang ya kadang-kadang kalau karena usia mungkin ya, kadang mengucapkan kalimat apa itu susah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim ya, di surga seperti ini, seperti 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi yang dijanjikan surga dekat dengan Nabi itu bukan yang memberi santunan ya, kemudian diviralkan, bukan itu, tapi yang menanggung ya, menanggung biaya hidupnya, biaya pendidikannya sampai anak itu remaja sampai bisa mandiri. Ada kisah lagi yang sangat menarik. Kisah ini terjadi baru beberapa tahun yang lalu. Seorang ulama di Maroko bermimpi sampai 3 kali ya, 3 malam berturut-turut dia bermimpi. Dalam mimpi itu beliau didatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berpesan, datanglah ke Mekah, berangkatlah ke Mekah, dan carilah seorang yang bernama Fulan, disebut namanya, sampaikan salam saya kepadanya, dan sampaikan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Akhirnya karena 3 malam berturut-turut, akhirnya ulama ini cari-cari dana ya, cari-cari dari mana uang untuk berangkat umroh. Sesampainya di Mekah, dia menemui seorang ulama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak ulama-ulama yang sana ya. Selain imamnya juga setiap saat itu ada beberapa ulama yang membuka pengajian, baik ceramah maupun ngaji kitab, ngaji Al-Quran. Nah, ini beliau mendatangi salah seorang ulama itu dan menyampaikan mimpinya. Akhirnya dia dibantu oleh ulama di Masjidil Haram untuk mencari orang yang dimasukkan Rasulullah dalam mimpi itu. Ya, karena mimpi Rasulullah itu tidak bukan dari setan. Ya, orang yang bermimpi itu Rasulullah itu benar adanya. Karena setan tidak berani membawa Rasulullah, menyerupai Rasulullah, tidak berani. Akhirnya atas bantuan dari ulama Masjidil Haram ketemulah orang yang dimaksud. Nah, di perjalanan dalam pencarian alamatnya itu, orang-orang yang sudah pada heran, loh, ulama besar-besar kok mencari orang itu apa? Kenapa? Karena orang itu orang yang orang nakal. Ya, selama hidupnya walaupun dia dekat dari Masjidil Haram tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Ya, sholatnya mungkin di rumah atau di masjid di luar Masjidil Haram yang dekat dengan rumahnya. Maka ketika ulama-ulama ini mencari dia, orang-orang sudah heran. Dia juga ketika ketemu juga heran. Kenapa bapak datang ke rumah saya? Saya ini siapa? Enggak pantas bapak datang ke rumah saya. Akhirnya
orang dari Maroko ini menceritakan, saya bermimpi 3 kali, 3 malam berturut-turut didatangi Rasulullah, suruh menyampaikan salam kepadamu dan menyampaikan bahwa kamu ahli surga. Wah, nggak mungkin Pak, nggak mungkin, saya ini orang nakal, ya. Tapi mungkin diantara selama hidup kamu pernah melakukan suatu amal sehingga Rasulullah titip salam kepada kamu tadi. Coba diingat-ingat. Akhirnya dia menyampaikan bahwa tetangga saya, dan kebetulan dia juga teman saya, teman akrab saya, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sejak itu penghasilan saya bagi 2. Separuh untuk saya dan keluarga, separuh lagi saya berikan kepada yatim dan jandanya teman saya itu. Sampai sekarang. Nah, itu jadi yang menyebabkan Rasulullah titip salam dan pesan menyampaikan bahwa orang itu ahli surga, karena dia membantu, bukan hanya menyantuni sekali-sekali ya, tetapi setiap bulan penghasilannya dibagi 2, yang separuh diberikan kepada janda dan anak-anak yatim temannya. Akhirnya para ulama tadi menunggu di rumahnya dan dia disuruh mandi, ganti baju. Kemudian mereka bersama-sama ke masjid. Mulai pagi, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, nggak pulang-pulang. Dia nangis terus. Ya, nangis pertama ya karena selama ini dia nggak pernah berbuat baik, nggak pernah datang ke Masjidil Haram, padahal rumahnya dekat. Yang jauh aja direwangi utang-utang, direwangi jual tanah untuk pergi ke sana. Itu yang dekat nggak usah jual apa-apa, malah nggak pernah ke Masjidil Haram. Maka dia menyesal dan dia menangis yang kedua karena dia sangat gembira tanpa dia berbuat sesuatu yang tidak disadari ternyata menyebabkan dia masuk surga. Akhirnya dia zikir, baca Quran sambil menangis terus. Setelah sholat isya, orang tadi meninggal dunia di Masjidil Haram. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Kalau ini bukan di hari Asyura ya, ini bebas ya. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang diberi rezeki yang luas, ya berbagilah kepada tetangga-tetangga atau saudara atau teman yang membutuhkan, terutama janda dan anak-anak yatim ya. Bukan janda yang masih muda kemudian sambil diapeli bukan. Tapi benar-benar membantunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya 2 kisah yang menurut saya sangat inspiratif ya, sangat perlu diikuti. Ada satu lagi kisah tentang hari Asyura. Ada seseorang zaman dahulu namanya Atiyah bin Khalaf. Semula Atiyah bin Khalaf ini seorang pengusaha yang kaya raya. Tapi karena sesuatu musibah akhirnya dia bangkrut, semua kekayaannya habis. Bahkan pakaian aja tinggal 1 yang dia pakai setiap hari, enggak ada gantinya. Pada hari Asyura dia dan beberapa orang, jadi di sana itu kalau hari Asyura banyak orang yang i'tikaf di masjid. Kemudian datanglah seorang wanita Syarifah. Syarifah itu keturunan Rasulullah SAW dengan membawa beberapa anak kecil-kecil. Kemudian dia menemui Atiyah ini. Syarifah bilang, "Pak, saya adalah seorang Syarifah,
keturunan Rasulullah, dan saya maunya anak yatim kecil-kecil. Saya terpaksa bilang kepada bapak karena saya tidak tahu harus bilang kepada siapa. Saya tidak ada keluarga, tidak ada saudara yang bisa saya curhati. Maka saya surat kepada bapak. Ada apa, Bu? Dengan keistimewaan hari ini, dengan keutamaan hari Asyura ini, saya mohon bantuan apa saja yang Bapak berikan, yang saya bisa saya gunakan untuk memberi makan anak-anak saya, anak-anak yatim ini. Karena ayahnya meninggal, tidak meninggalkan tidak meninggalkan warisan apa-apa. Mau bilang nggak punya apa-apa, nanti nggak enak. Ini cucu Rasulullah, nanti kalau ditanya Rasulullah gimana kamu punya baju, kamu bilang nggak punya apa-apa. Akhirnya Atiyah bilang, Bu, sekarang ayo ke rumah saya, ikuti saya. Sampai di rumah, Atiyah masuk rumah dan Ibu Syarifah tadi diminta untuk menunggu di luar. Kemudian bajunya yang dipakai tadi dilipat, dia pakai baju seadanya yang di rumah yang nggak layak dipakai di luar. Kemudian diberikan kepada Syarifah lewat pintu sambil ditutup pintunya. Monggo, ini yang bisa saya berikan. Kemudian saking gembiranya Syarifah tadi, ya, terima kasih Pak, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi Bapak pakaian dari surga sebagai pengganti pakaian yang Bapak berikan kepada kami. Saking bahagianya didoakan oleh Syarifah seperti tadi, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malamnya dia bermimpi didatangi seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian wanita ini dalam mimpinya minta dipangku, ya, minta dipangku. Maka si Atiyah bertanya, siapa kamu ini? Kok nggak kenal, jujuk minta saya pangku. Ini siapa kamu? Saya adalah bidadari dari surga. Saya adalah amalmu yang tadi siang kamu memberi bantuan kepada Syarifah berupa pakaian. Dan ini saya membawa pakaian dari surga, silakan kamu pakai. Belum sampai memakainya sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, apabila mimpi saya ini benar, maka cabutlah nyawa saya sekarang juga. Dan Allah mengabulkan doanya. Saat itu juga Allah memanggilnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini hanya kisah dan mimpi, tetapi kisah yang terjadi, yang dialami oleh para ulama atau generasi Islam zaman dulu itu insya Allah tidak berdusta. Apalagi mimpi seorang ulama, mimpi bertemu Nabi, mimpinya orang soleh, itu insya Allah benar, ya. Maka walaupun ini bukan hadis, bukan Al-Quran, bisa kita jadikan sebagai motivasi buat kita semua untuk memperbanyak ibadah di hari Asyura besok, hari Jumat tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan tanggal 30 apa 29? 28, tanggal 28 Juli 2023 Masehi, ya. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu lagi dengan hari Asyura tahun depan, ya. Karena kematian itu tidak ada yang tahu. Kematian adalah misteri. Dan ada 3 hal yang misterius dalam berkaitan dengan kematian. Yang pertama, kapan? Yang kedua, di mana? Yang ketiga,
penyebabnya apa. Jadi kapan kita meninggal nggak tahu, di mana kita akan meninggal juga tidak tahu. Penyebabnya apa juga tidak tahu, karena banyak orang yang atau ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, nggak meninggal, awet. Ada juga orang yang baru sakit sebentar tiba-tiba sudah meninggal. Ada yang kita baru jagong kemarin baru bertemu, tiba-tiba besoknya ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meninggal dunia. Terutama di akhir di zaman akhir ini memang kata Rasulullah termasuk tanda-tanda akhir zaman, yaitu banyak orang yang meninggal dunia secara mendadak. Di grup-grup WA ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah melihat video ya, ada yang mengirim video orang-orang yang meninggal mendadak, ada yang lagi nyanyi tiba-tiba meninggal, ada yang joget-joget mati, ada yang lagi antri di bank tiba-tiba jatuh meninggal, ada yang lagi di toko meninggal, ada yang sedang berpidato tiba-tiba meninggal. Dan pada beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur, di mana itu ada seorang ustadz dalam acara pernikahan apa ya, pada pengajian beliau membaca Al-Quran surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ya. Jadi ayat yang kedua ini mengatakan alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kemudian ayat yang ketiga, jadi ayat membaca ayat pertama dan kedua ini masih biasa. Begitu ayat yang ketiga, alladzi khalaqal sab'a samawati tibaqa, terus suaranya terus rendah hilang, terus ambruk meninggal dunia. Ya kalau seperti itu masya Allah pasti kita senang. Dan di Masjid Agung juga kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sholat Jumat, ada salah satu karyawan masjid, tukang bersih-bersih lagi sholat Jumat meninggal, dijatuh ngeledak meninggal dunia. Ya demikian kajian pada sore hari ini, dan semoga yang saya sampaikan tadi memotivasi kita untuk semakin banyak berbuat baik, terutama besok kita bersedekah dan mempersiapkan diri untuk kematian yang tidak tahu kita kapan terjadinya, yaitu dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.